Halo, sebelum saya menjelaskan program linier dalam masalah kontekstual penjualan pisang di Pasar Baru Kota Larantuka, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kristina Betonama dengan NIM 8420221015. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di kampus Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Kita masuk pada penjelasan. Itu yang pertama, percakapan. Pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, Reni melakukan wawancara bersama Mama Evin, penjual pisang, dengan kutipan wawancara sebagai berikut. Reni, pisang apa yang Mama jual? Penjual, pisang manis dan pisang mas. Reni, apa pisang yang dijual ini dari hasil panen sendiri atau dibeli dan dijual kembali? Penjual, pisang yang dijual ini dibeli dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Reni, berapa modal yang digunakan untuk membeli pisang mas dan pisang manis? Penjual, 300.000 NAK. Reni, lalu berapa harga beli pisang manis dan pisang mas per sisir? Dan dari modal 300.000 rupiah, berapa sisir pisang yang didapatkan? Penjual, harga beli 2 sisir pisang manis 15.000 rupiah dan 5 pisang mas dengan harga 20.000 rupiah. Untuk sisir pisang yang didapatkan kira-kira 60 sisir. Bagaimana dengan harga pasarnya? Penjual, Mama menjual 1 sisir pisang manis dengan harga 10.000 rupiah dan pisang mas 5.000 rupiah per sisir. Reni, berapa keuntungan Mama untuk 1 sisir pisang manis dan pisang mas? Penjual, 10.000 rupiah untuk pisang mas dan 2.500 untuk pisang manis. Nah, dari wawancara di atas, kita dapat membuat dalam bentuk soal kontekstual dalam program linier. Dengan soal kontekstualnya, Ibu Evin adalah seorang penjual pisang di pasar. Ia menjual pisang dari hasil membeli dari pedagang lain. Ia membeli 2 sisir pisang manis dengan harga 15.000 rupiah dan 5 sisir pisang mas dengan harga 20.000 rupiah dengan modal yang tersedia adalah 300.000 rupiah. Jika Ibu Evin menjual lagi 1 sisir pisang dengan harga 10.000 rupiah dan 2 sisir pisang mas dengan harga 10.000 rupiah, maka berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut jika kapasitas wadahnya hanya dapat menampung pisang manis dan pisang mas sebanyak 60 sisir? Dari soal, kita dapat selesaikan secara matematis. Itu yang pertama, kita menggunakan metode grafik. Yang pertama, kita menentukan variabel keputusannya. Kita misalkan X dengan banyaknya pisang manis, dan Y dengan banyaknya pisang mas yang dijual. Selanjutnya, kita menentukan fungsi objektif memaksimumkan laba atau RPZ. Itu harga beli 1 pisang manis adalah 15.000 dibagi dengan 2, sehingga harga beli pisang manis adalah 7.500. Maka keuntungan yang diambil itu dia menjualnya dengan 10.000 dikurang 7.500 yaitu 2.500. Berikutnya, harga beli 1 pisang mas 20.000 dibagi dengan harga jual yaitu 5.000. Dengan keuntungannya adalah 4.000. Maka keuntungan yang diambil 10.000 dikurang 2 dikali, karena dijualnya adalah 2 pisang, maka 2 dikali 4 sama dengan 8.000. Ya, 10.000 kurang 8.000 sama dengan 2.000. Memaksimumkan labanya, max X, Y sama dengan 2.500 X rupiah tambah 2.000 Y rupiah. Yang ke C, menuliskan kendala. Itu kendala pertama, bisa perhatikan tabel dengan harga beli 2 sisir pisang, dengan harga beli pisang manis 2 sisir pisang, pisang mas 5 sisir pisang, persediaan dengan 60, modal matematikanya 2x tambah 6x lebih kecil sama dengan 60.
harga jual dari pisang manis 10.000, harga jual pisang emas 10.000, persediaan 300.000 dengan model matematika 10x tambah 10y lebih kecil sama dengan 300. Dengan kendala duanya atau kendala non negatif, yaitu x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong. Yang pertama kita mencari dari pertidaksamaan itu 2x tambah 5y lebih kecil sama dengan 60. Kita ubah dia ke dalam persamaan 2x tambah 5y sama dengan 60. Sehingga kita misalkan x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 12. Dan dapat titiknya 0,12. Kita misalkan y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 30. Dengan titik 30,0. Yang kedua itu pertidaksamaan 10.000x tambah 10.000y lebih kecil sama dengan 300. Misalkan x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 30 dengan titik 0,30. Misalkan y-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 30, maka titiknya adalah 30,0. Berikut menggambar grafik. Itu kita menentukan yang pertama menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 5y lebih kecil sama dengan 60. Bisa perhatikan pada gambar. Dengan yang di arsip ini adalah daerah penyelesaiannya. Berikutnya menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 10x tambah 10y lebih kecil sama dengan 300. Bisa perhatikan pada grafik dengan yang diberi warna biru ini daerah penyelesaiannya. Berikutnya menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 5y lebih kecil sama dengan 60. 10x tambah 10y, 10.000x sama 10.000y lebih kecil dari 300 dengan x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0 dengan daerah penyelesaian seperti pada gambar. Berikutnya kita mencari titik potongnya. Itu kita eliminasi y, 10x tambah 10y sama dengan 300, 2x tambah 5y sama dengan 60. Kita mau eliminasi y-nya berarti persamaan kedua harus dikalikan dengan 2. Itu dengan hasilnya 10x tambah 10x kali 1 10x tambah 10x kali 1 tambah 10y. 300 dikalikan dengan 300 sama dengan 300. Berikutnya 2x kali 2 4x, 5y dikali 2 10y, 60 dikali 2 120, dikurangkan 10 kurang 10y kurang 10y habis, sisa 10x kurang 4 6x, berarti 300 dikurang 120 180, berarti x sama dengan 180 dibagikan dengan 6 yaitu 30. Substitusikan, kita pakai persamaan 2x tambah 5 sama dengan 60, masukkan 2 dikali x, x-nya 30, 2 kali 30 tambah 5y sama dengan 60, 2 kali 3 60 tambah 5y sama dengan 60, 5y sama dengan 60 kurang 60 0, berarti y sama dengan 0 dengan titiknya yaitu 30,0. Yang ke F, metode titik ekstrim. Dengan mak Z-nya x, y itu 2500x tambah 2000y. Dengan kendala 10x tambah 10y sama dengan 300, 2x tambah 5y sama dengan 60, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Titik ekstrimnya, perhatikan pada tabel, yaitu pada titik 0, pada titik O, 0,0 kita masukkan pada persamaan max Z-nya, hasilnya 0 dengan status peminimum. Titik A 0,12, 2500 dikalikan dengan 0 ditambah 2000 dikalikan dengan 12, hasilnya 48.000.
dengan titik B-nya 30,0, 2.500 dikalikan 30, tambah 2.000 dikali 0 dengan hasilnya 75.000. Ini statusnya pemaksimum. Jadi, pemaksimumnya adalah pada titik 30,0 dengan Z max-nya yaitu 75.000. Baik, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu metode simplex. A. Membuat variabel keputusan dengan kita misalkan X1-nya banyaknya pisang manis yang dijual, X2-nya banyaknya pisang mas yang dijual. Perumusan persoalan dalam tabel, harga beli pisang manis 2 sisir pisang, harga beli pisang mas 5 sisir pisang, dengan persediaan 60, dan model matematika 2x1 tambah 6x1 lebih kecil sama dengan 60. Harga jual pisang manis 10.000, harga jual pisang mas 10.000 dengan persediaan 300.000. Dengan model matematika 10.000 x1 tambah 10.000 x2 lebih kecil sama dengan 300. Dengan fungsi maksnya, laba Z sama dengan 2.500 x1 tambah 2.000 x2 dengan kendala 2x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 60, 10x1 tambah 10x2 lebih kecil sama dengan 300, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Bagian B, menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Dengan fungsi tujuan, Z max sama dengan 2.500 x1 tambah 2.000 x2. Dengan fungsi kendala, 2x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 60, 10x1 tambah 10x2 lebih kecil sama dengan 300, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. C. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam standar simplex. Dengan Z dikurang 2.500 x1 dikurang 2.000 x2 sama dengan 0. 2x1 tambah 5x2 tambah x3 sama dengan 60. 10x1 tambah 10x2 tambah x4 lebih kecil sama dengan 300. x1, x2, x3, x4 lebih besar sama dengan 0. Kita membuat tabel simplex. Itu periksa tabel layak karena tidak ada solusi yang bernilai negatif. Kita masukkan dulu angka-angkanya. Variabel dasarnya Z-nya 1, X1-nya negatif 25, X2-nya negatif 20, S1-nya 0, S2-nya 0, nilai kanannya 0. Variabel dasar S2, Z0, X1 2, X2 5, S1 1, S2 0, nilai kanan 60. Variabel dasar S2, Z0, X1 10, X2 10, Z1 0, Z2 1, nilai kanan 300. Setelah itu, kita tentukan kolom pivot. Karena nilai negatif terbesar adalah pada kolom X1, maka X1 adalah variabel masuk. Berikutnya kita tentukan baris pivot. Indeks terkecil adalah 30, bersesuaian dengan baris E1 adalah baris pivot dan E1 adalah variabel keluar. Setelah itu kita tentukan elemen pivotnya karena 2 adalah nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot, maka elemen pivot adalah 2. Yang kedua, melakukan iterasi. Pertama, kita membuat baris kunci baru dengan rumus baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi elemen cell. Baris kunci baru X1 sama dengan 2, 5, 1, 0, 60 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya 1, 5/2, 1/2, 0, 30. Yang berikutnya kita membuat baris variabel baru
baris S2 baru sama dengan baris S2 lama dikurang dalam kurung nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris S2 baru sama dengan 10, 10, 0, 1, 300 dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai itu 10 dikalikan 1, 5/2, 1/2, 0, 30. Selanjutnya 10, 10, 0, 1, 300 dikurang 10, 10 kali 1, 10, 10 kali 5/2, 25, 10 kali 1/2, 5, 10 kali 0, 0, 10 kali 30, 300. Selanjutnya 10 dikurang 10, 0, 10 dikurang 25 negatif 15, 0 dikurang 5 negatif 5, 1 dikurang 0, 1, 300 dikurang 300, 0. Selanjutnya kita membuat baris Z baru. Baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurang dalam kurung nilai kolom kunci baru. Nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris Z baru sama dengan masukkan baris Z lama yaitu negatif 25, negatif 20, 0, 0, 0 dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai yaitu negatif 25 dikalikan dengan baris kunci baru yaitu 1, 5/2, 1/2, 0, 30. Selanjutnya kita tuliskan ulang lagi baris Z lamanya negatif 25, negatif 20, 0, 0, 0, negatif, negatif, positif, sehingga 25 dikali 1, 25, 25 dikali 5/2, 125/2, 25 dikali 1/2, 25/2, 25 kali 0, 0, 25 kali 30, 750. Sehingga hasilnya 25 ditambah 25, negatif 25 ditambah 25, 0, negatif 20 ditambah 125/2, 45,2, 0 ditambah 25/2, 12,5, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 750, 750. Nah, karena nilai Z-nya sudah tidak ada negatif, sehingga berarti interaksinya selesai. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya pada tabel. Seperti pada slide, variabel dasar dari Z, Z1, X1 0, X2 42,2, Z1 12,5, Z2 0, nilai kanan 750. X1-nya, variabel dasar X1 Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 5/2, S1-nya 1/2, S2-nya 0, nilai kanannya 30. Variabel dasar S2, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya negatif 15, S1-nya negatif 5, S2-nya 1, nilai kanannya 0. Dan berarti tarik kesimpulan dari solusi maka diperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 75.000, maka penjualan sebaiknya bisa sebanyak 30 kali. Sekian dan terima kasih. Ini presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.